Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tamara Delp. Ini mengenai musibah kecelakaan pesawat terbang MH17 maskapai penerbangan Malaysia yang ditembak jatuh oleh rudal di daerah Ukraina, di mana pesawat tersebut terbang dari Belanda menuju Kuala Lumpur, kemudian kehilangan kontak di daerah Ukraina, di daerah konflik antara Ukraina dan Rusia, yang kemudian selama 9 tahun ini pesawat tersebut terus dilakukan investigasinya dan sudah disidangkan, di mana ada 4 orang tersangka yang sengaja melakukan penembakan pesawat Malaysia Airlines. Ini adalah Malaysia MH17 yang ditembak oleh rudal Rusia. Baik, untuk saudara, coba kita dengarkan video dari channelnya Tamara Delp berikut ini. Mengutip dari laporan Dewan Keselamatan Belanda yang dikeluarkan tahun 2015, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan MH17 ini adalah jenis Boeing 777 yang telah memiliki 76.322 jam terbang. Dalam penerbangan ini, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, penerbangan sekitar 12 jam membutuhkan 4 orang kru penerbang, sehingga keempat orang kru penerbangan ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan juga tim B. Tim A adalah yang menerbangkan pesawat MH17 dari Belanda hingga akhirnya kemudian hilang di Ukraina. Kedua penerbangan di tim A ini adalah Kapten Eugene Chow Jin Leong, usianya 44 tahun, beliau adalah warga negara Malaysia dan telah memiliki 12.385 total jam terbang. Sementara kopilot yang bertugas di tim A pada saat itu adalah First Officer Muhammad Firdaus bin Abdul Rahim, usianya 26 tahun dan beliau telah memiliki 4.058 total jam terbang dan beliau adalah warga negara Malaysia. Dan kedua penerbang di tim B adalah Kapten Wan Amran bin Wan Husin, usianya 49 tahun, beliau adalah warga negara Malaysia dan telah memiliki 13.239 total jam terbang. Dan kopilotnya adalah First Officer Ahmad Hakimi bin Hanapi, usianya 29 tahun, merupakan warga negara Malaysia dan telah memiliki 3.190 total jam terbang. Kita masuk ke kronologi. Pada tanggal 17 Juli 2014, Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 dijadwalkan berangkat dengan rute Belanda menuju ke Malaysia, dan pesawat ini sempat mengalami perbaikan sebelum akhirnya pesawat take off dari Bandara Schiphol Amsterdam. Pesawat ini terlambat berangkat selama 13 menit karena adanya keterlambatan penumpang dan karena adanya overbook, sehingga ada penumpang yang harus dialihkan penerbangannya. Terdapat total penumpang sejumlah 298 orang, diantaranya adalah 283 penumpang dan 15 orang kru. Penumpang terbanyak berasal dari negara Belanda dan kondisi pesawat pada saat itu penuh karena tidak ada satu kursi pun yang kosong. Namun penerbangan ini masih dikatakan aman untuk bisa terbang dalam kondisi stabil. Pukul 10:31 UTC, pesawat telah take off dari runway 36C Bandara Schiphol ke arah utara kota Amsterdam. Berdasarkan flight plan, pesawat ini akan naik terus ke ketinggian 25.000 kaki menuju ke Jerman, terus bergerak ke arah Polandia, kemudian ke arah Ukraina dan harusnya menuju ke Rusia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, menuju ke Teluk Benggala ke arah Thailand hingga akhirnya mendarat di Kuala Lumpur. Namun penerbangan ini terhenti di tepi Ukraina. Pukul 12:53 UTC, MH17 terbang di ketinggian 33.000 kaki. Mendekati masuk ke wilayah Ukraina, pesawat terhubung dengan ATC Dnipro dan pada saat itu MH17 meminta izin untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki mengikuti batas aman yang telah disampaikan oleh
Ukraina. Namun permintaan MH17 ditolak oleh ETC Dnipro tanpa alasan yang pasti. Pada pukul 13.00 UTC, MH17 masih tetap berada di ketinggian 33.000 kaki. Kemudian meminta izin kepada ETC Dnipro untuk merubah sedikit jalurnya karena di depan ada kumpulan awan cumulonimbus yang berbahaya. Sehingga pada saat itu meminta izin juga untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Perpindahan jalur diizinkan oleh ETC Dnipro, tapi tidak untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Maka MH17 ini tetap diperintahkan berada di ketinggian 33.000 kaki. Pukul 13.15 setelah MH17 ini sempat keluar dari jalurnya, MH17 akhirnya kembali ke jalur semula. Dan pada pukul 13.19 ETC Dnipro ini menginstruksikan agar MH17 ini masuk ke waypoint RND atau perbatasan antara Ukraina dan juga Rusia. Instruksi dari ETC Dnipro ini kemudian dikonfirmasi oleh MH17. Namun itu adalah percakapan terakhir antara MH17 dengan ETC, tepatnya pada pukul 13.20. Setelah itu ETC masih menginformasikan atau menginstruksikan sebuah informasi apabila MH17 sudah melewati waypoint RND, maka MH17 ini harus melapor atau memasuki wilayah waypoint Tikna. Setelah memberikan instruksi, namun ETC tidak mendapatkan respon dari MH17. Berkali-kali ETC mencoba menghubungi MH17 namun tetap tidak ada respon. Setelah hilang kontaknya dengan ETC, kemudian pesawat MH17 hilang dari radar Ukraina. Setelah itu, ada berita yang tersebar bahwa puing-puing pesawat MH17 ditemukan di daratan. Puing-puing pesawat ini ditemukan di daerah Rabov, di daerah timur Ukraina. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pertama kali puing-puing ini diketemukan oleh warga. Namun menurut informasi yang disiarkan melalui televisi, warga mengaku melihat jatuhnya sebuah benda yang diduga sebagai puing-puing pesawat pada pukul 16.30 waktu setempat. Puing-puing pesawat ini tersebar di 6 lokasi dengan radius 50 km. Hal ini dapat disimpulkan pesawat jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan sudah hancur. Dapat dipastikan seluruh penumpang meninggal dunia. Aku akan membahas sedikit tentang wilayah atau jalur yang dilalui oleh MH17. Jadi MH17 ini hilang di sebuah wilayah konflik antara pemerintah Ukraina dengan gerakan separatis pro-Rusia. Awalnya medan perang konflik ini hanya berada di daratan, kemudian meluas atau berkembang hingga ke udara. Inilah yang menyebabkan otoritas Ukraina akhirnya menerapkan ketinggian atau batas ketinggian penerbangan aman bagi penerbangan sipil itu dengan ketinggian 26.000 kaki. Namun tidak lama berselang setelah itu, justru Ukraina mengumumkan ada 2 pesawat militer yang ditembak jatuh. Yang pertama adalah Antonov AN-26 dan yang kedua adalah Sukhoi Su-25. Setelah kedua pesawat ini ditembak jatuh di antara batas aman yaitu 26.000 kaki, maka pemerintah Ukraina menaikkan batas ketinggian aman untuk penerbangan sipil yaitu 32.000 kaki. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika MH17 melintas di ketinggian 33.000 kaki, sebuah hal yang aneh terjadi, yaitu MH17 hilang di langit Ukraina. 4 hari setelah terjadinya kecelakaan, Dewan Keamanan PBB ini menyatakan bahwa kecelakaan yang tidak biasa ini harus diinvestigasi oleh negara yang independen. Biasanya investigasi dilakukan oleh negara di mana tempat terjadinya kecelakaan atau negara pabrikan pesawat. Namun untuk kasus ini harus ada pihak independen di luar negara Malaysia dan juga Ukraina. Akhirnya diputuskanlah negara Belanda sebagai pihak untuk melakukan investigasi dalam kecelakaan MH17. Alasan lainnya adalah karena Belanda merupakan negara dengan penumpang terbanyak di MH17. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2014, Ukraina mendelegasikan penyelidikan terhadap Belanda. Tim investigasi dari Belanda ini memiliki 2 tugas penting. Yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan MH17 dan yang kedua adalah untuk mengetahui
mengetahui kenapa MH17 harus melintasi daerah konflik di Ukraina. Penyelidikan bagi tim investigasi Belanda ini mendapatkan beberapa kendala. Yang pertama adalah karena MH17 jatuh di tempat atau wilayah konflik, sehingga tim investigasi tidak dengan mudah bisa langsung masuk ke wilayah tersebut. Mereka membutuhkan izin, sementara izin yang didapat cukup sulit. Tim investigasi ini khawatir bahwa informasi aktual tentang jatuhnya atau puing-puing pesawat ini akan hilang. Puing-puing ini dikhawatirkan rusak atau hilang karena dipindahkan oleh warga, karena kemungkinan menutupi akses jalan atau ladang atau tanah milik warga di sekitar. Karena tim investigasi masih tidak diperbolehkan untuk langsung datang ke lokasi jatuhnya atau ditemukannya puing-puing pesawat ini, maka tim investigasi hanya bisa melakukan penyelidikan melalui foto-foto yang tersebar. Setelah terjadinya kecelakaan, beberapa hari kemudian militer Ukraina menemukan black box dan kemudian dikirimkan ke Malaysia, dan dari Malaysia kemudian dikirimkan ke Belanda untuk diperiksa. Ya, baik, itulah saudara satu buah video mengenai kecelakaan pesawat Malaysia yaitu MH17 di daerah konflik di Ukraina pada tanggal 17 Juli 2014 yang lalu, di mana 4 bulan sebelum terjadinya kecelakaan pesawat MH17 telah terlebih dahulu ada satu kecelakaan pesawat MH370 yang sampai pada saat ini pesawat tersebut tidak ditemukan di mana rimbanya. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam video ini saya ingin berikan komentar sedikit bahwa selama tahun 2014 ini Malaysia 2 kali dilanda musibah tentang kecelakaan pesawat. Nah, pesawat MH17 ini berangkat dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, yang mana pesawat tersebut melintasi daerah-daerah termasuknya salah satunya adalah Ukraina. Nah, pada saat itu Ukraina sedang konflik dengan Rusia. Ada pemberontak-pemberontak pro Rusia dan pro Ukraina yang saling perang pada saat itu, sehingga pesawat tersebut melintasi wilayah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena untuk memperpendek jarak antara Belanda kemudian dengan Kuala Lumpur. Jadi mereka mengambil jalur melalui wilayah-wilayah Ukraina. Nah, ternyata dalam penemuan investigasi yang dilanjutkan pada tahun 2022 kemarin, didapat keterangan bahwa sebetulnya pesawat itu hilang kontak karena ditembak oleh rudal Rusia, di mana dalam black box dan bukti-bukti pesawat yang jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi di wilayah Ukraina kemudian dirakit menjadi satu dan diteliti bahwa bagian depan dan bagian samping pesawat banyak ditemukan benda-benda yang logam-logam yang ternyata bahwa logam tersebut bukan berasal dari dalam pesawat. Itu logam-logam itu berasal dari luar pesawat, di mana pintu-pintu pesawat semua mengalami lubang-lubang yang begitu banyak. Dan ini dalam investigasi tersebut dinyatakan bahwa pesawat tersebut sebetulnya dihantam oleh rudal Rusia, karena memang menurut dari beberapa sumber yang kami dapat di sini bahwa sebetulnya orang-orang yang sedang berperang di bawah antara Ukraina dan Rusia ini memang tidak menginginkan ada satu pesawat domestik yang terbang di wilayah tersebut, walaupun terbang itu sudah melampaui dari target-target apa yang diizinkan oleh penerbangan sivil. Nah, dari 2 kecelakaan tersebut, salah satunya adalah MH70 yang sampai saat ini belum ditemukan di mana rimbanya, apakah itu di laut atau di darat. Kemudian ditambah lagi dengan pesawat domestik dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur yang ditembak jatuh di daerah konflik di
Ukraina, yaitu MH17 yang begitu banyak menelan korban jiwa. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini pelakunya sudah ditangkap dan dihukum seumur hidup. Itu saudara, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau Anda lebih tahu lagi dengan peristiwa tersebut, silakan Anda tulis di kolom komentar.